Pada pagi hari ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dapat datang beribadah di rumah masing-masing. Dan bacaan teks kita pada pagi hari ini adalah yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 21. Ini adalah sambungan daripada yang minggu yang lalu ya, ahad yang lalu. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 21. Bacaannya seperti begini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkit Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara dan saudari yang kukasihi dalam Tuhan, dalam bahagian pertama daripada 1 Petrus pasal 1, Petrus menekankan tentang berjalan dalam harapan. Ya, kita ini sebagai orang yang percaya berjalan dalam harapan. Tetapi sekarang di bahagian yang kedua daripada fasa yang pertama ini, dia menekankan tentang berjalan dalam kesucian. Minggu yang lalu adalah tentang harapan. That is our hope on Him. Dan pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana kamu dan saya boleh berjalan di dalam kesucian. Kedua-duanya berjalan bersama-sama. Karena setiap orang yang telah memiliki harapan, macam kamu dan saya yang percaya kepadanya, dalam dirinya juga memiliki kesucian. So, harapan dan kesucian berjalan bersama-sama di dalam diri kita. Sama seperti Dia adalah suci, yaitu Yesus. Tuhan kita adalah suci. Sesuai di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi makna akar kata yang diterjemahkan suci adalah berbeza, berbeda. Dengan kata lain, berubah dari yang lama. Kalau dahulu Anda belum percaya Tuhan, hidup Anda, ya, tidaklah sesuai
dengan perintah Tuhan, maka itu dikatakan yang lama. Jadi yang baru, yang berbeda, yang berbeza, yaitu adalah hidup suci Anda. Maka orang kudus bukan orang yang ganjil. Anda bukan orang yang ganjil. Tetapi orang yang sudah berbeda, berbeza, berubah. Kehidupannya mempunyai kualiti yang berbeza. Gaya hidupnya sekarang bukan hanya berbeza dengan cara hidupnya yang lalu, tetapi ia berbeza dari gaya hidup orang-orang yang tidak percaya di sekelilingnya. Jadi Anda dahulu bersama-sama dengan hidup yang lama itu, apa yang jahat yang mereka lakukan, Anda juga lakukan. Tetapi apabila sudah Anda hidup suci, walaupun di tengah-tengah ataupun di sekeliling orang yang masih hidup lama, Anda punya gaya hidup sudah berubah. Berarti hidup Anda sudah berarti ataupun kualitinya baik, mantap sekali. Kehidupan kesucian Kristen muncul pelik kepada orang yang sesat ataupun orang yang tidak percaya Tuhan. Sesuai yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 4. Sebab itu mereka kagum bahwa kamu tidak turut menceplungkan ataupun bergaul diri bersama-sama dengan mereka di dalam kumbangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, orang yang beriman. Nah, dia memfitnahkan kita. Walau bagaimanapun, tidak mudah untuk hidup di dunia dan mengekalkan jalan suci di tengah atmosfer ataupun suasana keadaan hidup sekarang yang adalah anti Tuhan. Di sekeliling kita bahwa panggilan Alkitab, yaitu dunia, selalu menekankan kita. Dia coba memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan keadaan hidup duniawi. Dalam perengan ini, di dalam ayat 13-21, Petrus membentangkan kepada kita 5 perkara sebagai pembaca inisiatif rohani untuk menggalakkan mereka ataupun kita sekarang ini untuk mengekalkan gaya hidup yang berbeza ataupun berubah. Bagaimana berjalan dalam kesucian di dunia yang tercemar ini, saudara. So, kita hidup di dalam dunia yang tercemar. Maka itu, saudara, aku menarikkan tema daripada ayat-ayat yang telah kita baca tadi, yaitu tetap bersih di dunia yang tercemar. Mari kita sebut. 1, 2, 3. Tetap bersih di dunia yang tercemar. Bagaimana? Ada 5 perkara yang boleh saya petik. Memang ada beberapa lain. Tapi ada 5 perkara yang kita dapati ataupun belajar dalam perengan ini adalah seperti di bawah ini. Bagaimana kamu tetap bersih di dunia yang tercemar ini. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-13. Ya, kita menarikkan kalimat yang istimewa di situ, yaitu di mana dia menyatakan pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang kata lain, di mana kita lihat kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang kukasih dalam Tuhan Yesus, bagi orang yang seperti kamu dan saya, bagaimana kita boleh hidup bersih ataupun tetap hidup bersih di dunia yang tercemar ini? Kita harus mendapat ataupun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apabila Anda dan saya hidup di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, maka tersiar, nampak ataupun teristihar tentang kemuliaan Tuhan. Muka Anda bukan muka yang muram-muram, tetapi mukanya yang berseri.
Amin. Yang berseri. Kemuliaan Tuhan ada di setiap hidup orang yang takut ataupun yang memiliki Tuhan Yesus dalam hidupnya. Itu makanya dia berkatakan bahwa kita harus senantiasa mempersiapkan diri kita. Dan jangan membiarkan hal-hal duniawi mencemah kehidupan kita lagi. Karena kamu dan saya sudah hidupnya gaya hidup yang baru. Tidak lagi konform, kata orang Inggris itu. Tidak lagi tetap dengan duniawi. Tetapi sudah berbeza, saudara. Yang kedua, kita lihat bagaimana kamu dan saya tetap bersih di dunia yang tercemar ini. Di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-15, Anda dan saya harus memiliki kehidupan yang kudus. Dengan kata lain, kekudusan Tuhan itu harus ada pada diri kita. Karena dia kudus, maka kamu dan saya harus hidup kudus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Saudara, lihat. Rupa-rupa ya. Hidup dalam dunia ini adalah kebodohan. Dan kita tidak mau dikuasai oleh lagi hidup kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, yaitu Tuhan yang kudus, yang telah memanggil kamu. Jadi Tuhan memanggil kita. Wow. Dia tidak suruh kita, tapi Dia memanggil kita. Memanggil kita kepada dirinya yang kudus itu, yaitu Tuhan sendiri. Berarti saudara, janganlah kita menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Senantiasa bersama dengan Tuhan. Mendekatilah, maka Dia juga mendekati kita, saudara. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu adalah firman Tuhan. Sudah tertulis bahwa Dia sudah menyebutkannya. Itu adalah firman-Nya. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana kamu dan saya boleh kudus kalau tidak membaca, merenung firman Tuhan, saudara? Karena dengan firman Tuhan, kamu dan saya dapat hidup bersih. Karena firman itu telah menyucikan engkau dan saya, saudara. Pada waktu kita di dalam tekanan, pada waktu kita melakukan yang tidak baik dan berkenan, kita membaca firman Tuhan, maka Dia menyinari, yang menerang dalam hidup kita. Dia menunjukkan jalan yang benar, yang terang untuk kamu dan saya, saudara. Karena itu, saudara, gereja kita menekankan tentang membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau dalam 6 tahunnya lalu kita membaca satu fasa satu hari, kita hanya dapat membaca 2 kali Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mulai daripada tahun ini 2020, kita menekankan supaya setiap jemaat membaca 3 ke 4 bahkan 5 fasa dalam satu hari. Maka kamu dan saya akan menyelesaikan bacaan firman Tuhan pada tahun ini sekali, dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu yang menjaga kamu dan saya untuk tidak menyimpang ataupun terpengaruh oleh hal-hal duniawi ini. Firman Tuhan itu jadi garis panduan ataupun fondasi kita selagi kita hidup di dalam dunia yang tercemar ini. Lalu yang keempat, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan di sana, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua ya orang menurut perbuatannya,
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Arti saudara, kita mesti ingat bahwa ada penghakiman pada akhir zaman. Yaitu siapa? Jadi penghakim kita. Siapa jadi hakim kita? Allah adalah hakim kita. Karena itu saudara yang kukasih dalam Tuhan, itu adalah fokus kita. Bahwa kita menuju kepada akhir zaman. Ini kita sedang di dalam akhir zaman. Kita sedang menuju ke akhir zaman. Entah bila dia kembali ke dalam dunia ini, mungkin dia terjadi pada waktu kita ataupun kepada generasi kemudian, tapi yang pasti bahwa dia akan datang. Nah, fokus kita adalah pada penghakiman. Kalau kita takut untuk ke neraka, dihakim untuk masuk ke neraka, maka kita harus hidup bersih di dalam dunia yang penuh dengan kecemaran ini. Nah, dengan Tuhan menghakimi kita, kita ingat akhir zaman, kita mulai dari sekarang ini mempersiapkan diri kita. Sama seperti orang yang mau bernikah ataupun berkawin, ya. Orang yang mau menikah ataupun mau ada rumah tangga, dia harus mempunyai plan dari sekarang ini. Ya, bagi Anda yang banyaknya belum lagi menikah, rata-ratanya belum menikah, maka dari sekarang sudah Anda mempersiapkan diri. Apa yang harus saya lakukan? Oke, saya mau mencari pasangan yang bagaimana? Pasti dikatakan sesuai dengan firman Tuhan, jangan berpasangan dengan orang yang tidak yang tak sepadan, tidak beriman, ya, tidak sama iman. Maka itu Anda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mencari orang yang takut kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tak mungkin Anda pergi cari yang tidak takut kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu pasti akan membuatkan hidup Anda bermasalah. Bukan saja bermasalah, tapi dia pun mungkin ke tempat lain nanti dan Anda pergi ke satu ke neraka, satu ke surga. Mana mungkin kan kita mau bersama-sama. Tapi memang pun sudah disebutkan dalam firman Tuhan bahwa kita akan ada dua jalan. Kalau Anda hidup bersih dalam Tuhan, maka Anda akan pergi ke surga. Yang tidak bersih, ya ke neraka lah, saudara. Nah, penghakiman itu yang membuat kita berfokus dari sekarang mempersiapkan diri kita menuju kepada penghakiman itu. Janganlah hidup orang yang menjalankan hidup Anda seperti orang yang tidak ada fokus. Oke, itu maksudnya tentang penghakiman Allah. Yang terakhir, saudara, yang terakhir daripada ayat-ayat yang telah kita baca tadi, 18 sampai yang ke-21 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak ataupun emas. Dengan kata lain, saudara, kamu dan saya bukan hidup untuk mencari hal-hal yang fana ini. Kita hidup dalam dunia ini, ya, mempersiapkan diri kita, ya, dan menyembah Dia, merendahkan diri kita, tunduk kepada Dia, melayani Dia, selagi kita memiliki kesehatan. Masih ingat lagu yang dikatakan, nah, hidup ini adalah kesempatan. Wow. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya, itu nyanyian sungguh-sungguh bermakna. Kalau saya ingat itu perempuan tua yang di dalam YouTube itu nyanyi, wah, masih dia mampu mengatakan bahwa hidupnya adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Apalagi lagi Anda yang masih muda, masih belasan tahun ini. Saya yang sudah 50-an, saya rasa bahwa saya masih adalah orang muda. Seperti kata apa namanya, Kaleb, walaupun umurnya sudah 85, dia katakan masih umurnya 45. Wow, such a young man.
dia rasa dia masih ada tenaga. Hidup yang ada Tuhan beri kepada kita adalah untuk melayani dia. Melainkan dengan darah yang mahal, katanya dalam ayat 19, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak ternoda dan tak tercacat. Wow, tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh anak domba itu, yaitu Yesus Kristus, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Wow, saudara yang gue kasih dalam Tuhan, sungguh bermakna. Anda dan saya, di dalam ayat-ayat ini, kita harus memiliki kasih daripada Tuhan. Sebut, hidup kasih dari Tuhan. Amin. Jadi ya, kasih Tuhan itu harus ada di dalam diri kita, semua kita. Ya. Adakah kita memiliki kasih Tuhan dalam diri kita? Kasih Tuhan itu adalah kasih bukan sebab, ya, tetapi kasih yang luar biasa, melebihi apa yang dikatakan kasih manusia itu. Ada sebab. Saya melakukan ini karena ini. Saya melakukan itu karena itu. Tetapi Tuhan tidak. Bukan karena kita membuat sesuatu yang baik kepada Tuhan sehingga dia mengasihi kita. Tidak. Dia mengasihi kamu dan saya sewaktu kita masih di dalam dosa. Di dalam pelanggaran kita. Dia datang menebus kita, saudara. Karena itu saya menentangkan. Saya memberikan cabaran kepada Anda untuk memberikan hidup muda Anda, tenaga muda Anda hanya kepada Dia. Ada amin, saudara? Amin. Siapa yang mau menyerahkan hidupnya, tenaga mudanya bagi Tuhan? Sila angkat tangan. Puji Tuhan. 100%. That's good. Young men and young ladies, among us, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang telah kami belajar. Berikan kepada kami hidup bersih, hidup suci, di tengah-tengah hidup di dalam dunia yang penuh dengan cabaran dan kecemaran ini, ya Tuhan. Supaya kami boleh tetap hidup bersih, Tuhan. Haleluya. Jadilah terang, jadilah garam. Kami yang sudah memilih Engkau dalam hidup kami, dan Engkau yang hidup dalam hidup kami, ya Tuhan. Agar kami terus menjadi saksi Tuhan dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan memberkati.